Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saidatul Wardah. Saya merupakan salah satu dari instruktur fakultas tahun 2020. Pada kali ini saya mau membahas 4 poin ya. Yang pertama itu apa itu ibadah, yang kedua itu tentang pembagian ibadah, ada berapa pembagian ibadah, yang ketiga itu falsafah ibadah, mengapa sih kita harus ibadah, dan yang terakhir itu prinsip-prinsip ibadah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini saya mau ngejelasin apa sih pengertian dari ibadah. Ibadah menurut bahasa itu dia berasal dari kata at-ta'at yang artinya taat, al-khusu yang artinya tunduk, az-zul artinya hina, dan at-tanassuk yang artinya pengabdian. Nah, berangkat dari arti ibadah secara bahasa, menurut Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah itu sebagai puncak ketaatan dan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui pengertian ibadah, kita lanjut pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang pembagian ibadah. Menurut ruang lingkupnya, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ibadah khusyuk, dan yang kedua itu ada ibadah umum. Nah, khusyuk, maksud dari ibadah khusyuk adalah ibadah yang ketetapannya ditentukan oleh nas. Contohnya seperti sholat, toharoh, zakat, puasa. Nah, untuk yang kedua itu ada ibadah umum. Apa sih ibadah umum? Jadi, ibadah umum itu ibadah yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti berdakwah, terus berbuat baik kepada orang lain, terus melakukan perbuatan yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan sebagai ibadah umum. Untuk pembahasan selanjutnya itu tentang falsafah ibadah. Kenapa kita harus ibadah ya? Pasti diantara kalian dan diri saya sendiri juga pernah sih bertanya, kenapa kita gitu ya, kita harus ibadah. Jadi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dicipta dan dipelihara ya, dan kita semua dikuasai secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang penciptaan dan pemeliharaannya tersebut juga dijelaskan ya dalam firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang artinya hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Selain dari ayat yang sebelumnya saya bacakan, ada juga ayat yang menjelaskan bahwa kita manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Baik teman-teman, untuk prinsip ibadah yang kedua itu tanpa perantara, seperti firman Allah yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, untuk prinsip-prinsip ibadah yang ketiga itu kita tuh harus ikhlas hanya karena mengharapkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Baik teman-teman, untuk prinsip-prinsip ibadah yang keempat itu kita ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Kenapa? Agar kita tidak melakukan penyimpangan atau bid'ah. Ya, contohnya dalam masalah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aituni usolli," yang artinya sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya, baik teman-teman, untuk prinsip-prinsip ibadah yang kelima yaitu seimbang antara urusan jasmani dengan rohani. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar," yang artinya Tuhan kami, berilah kami kebaikan
di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Ibadah yang terakhir itu mudah dan meringankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuannya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tuh nggak akan memberikan ujian-ujian di luar batas dari kemampuan kita. Allah memberikan ujian, pasti Allah udah mengira kalau kita tuh bakal bisa menyelesaikan semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, jadi itu aja pembahasan kita untuk hari ini. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih nggak sependapat, masih penasaran, atau masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya di Google Classroom-nya masing-masing, bisa didiskusikan sama teman-teman dan sama instrukturnya. Ya, sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.